Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman memiliki banyak melalui proses dalam pengharamannya pada saat awal Islam. Di awal-awal Islam tidak diharamkan, belum diharamkan. Tetapi di pertengahan Islam diharamkanlah khamr itu, Awal yang turun tentang ayat khamr ini itu dalam surah Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan juga judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi orang-orang. Manfaatnya, orang kalau minum khamr mungkin merasa hangat tubuhnya, mungkin merasa lebih santai, dia melupakan sejenak masalah-masalahnya. Ada manafi' linnas, kata Allah, ada manfaat buat manusia. Tapi Allah bilang wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ketahuilah dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakanlah harta yang lebih. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat inilah yang pertama turun dan belum ada masalah pengharaman khamr. Bahkan setelah ini masih turun ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini ayat yang kedua turun. Jadi proses pengharaman khamr melalui 3 ayat. Ayat yang pertama cuma menjelaskan kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat yang kedua tentang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Barulah ayat ketiga, dan nanti kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah insyaAllah. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah, ini tentang pengharaman mutlak sudah khamr. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagi teman-teman yang pegang buku, ayat itu pakai titik-titik, bisa dilihat di footnote lanjutannya ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Terjemahnya, orang-orang yang beriman sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Makna beruntung artinya kalian akan bahagia, tidak punya musuh. Karena subhanallah, orang yang khamar, orang yang mengundi nasib, orang yang berjudi pasti punya musuh. Umumnya bermusuh-musuhan walaupun sama temannya, saingannya. Jadi masalah buat hidupnya. Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia maksudnya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu, dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Apakah kalian berhenti? Waktu turun firman Allah ya di sini yang berbunyi fahal antum muntahun, maka para sahabat dalam hadis Bukhari dikatakan saling ketemu satu sama yang lain, lalu mereka mengatakan hurrimat al-khamr, hurrimal hamr wa ju'ila ya radifan li al-authan, ibadat al-authan. Telah diharamkan minuman keras dan Allah sudah jadikan dia partner dengan menyembah berhala. Maka semua sahabat pada saat itu memecahkan kendi-kendi khamr mereka sehingga seluruh jalan Madinah basah dengan khamr dan baju-baju mereka tersentuh dengan khamr. Kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya. Sampai dari sini keluarlah banyak hukum syar'i. Dari ayat yang pertama Al-Baqarah itu keluar hukum tentang kaidah dalam ilmu fikih, semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Termasuk dari sini ulama mengeluarkan hukum haramnya rokok, gitu kan? Dan juga hukum haramnya semua apapun yang kalau kita konsumsi mudaratnya lebih besar maka hukumnya haram. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah atas apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan dengan larangan khamr ini bisa memberikan kita petunjuk bahwa apa yang dilarang oleh Allah ada hal yang memang tidak ada manfaatnya serta lebih banyak keburukannya. Untuk selanjutnya akan dibahas dosa besar bagi seorang pecandu khamr atau minuman keras. Stay tune di channel ini ya.
Tadi surah Al-Maidah ayat 90 dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk." Takala turun pengharaman khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain, saling bertemu dan berkata, khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Maksudnya dia adalah dosa besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahkan berpendapat bahwa meminum khamar atau minuman keras adalah dosa yang paling besar, dan meminum khamar tidak diragukan lagi adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis yang sahih. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, dan hadis ini nomor 1444, Abu Daud dalam Kitabul Hudud nomor 4480, dan ada juga perawi yang lain, tapi yang jelas hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi Muhammad SAW saking tegasnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamar ini, bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh wa fa'in 'ada fajlidu fa in syaribaha fajlidu fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtulu." Barang siapa meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali maka cambuk lagi, dan dia jika kalau masih kembali yang ketiga kalinya cambuk juga, tetap sama 40, dan jika masih kembali yang keempat kalinya maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya kalau yang sudah keempat kali ketangkap, kepergok, mabuk, maka hukumnya dikisos, dipenggal. Ini hadis ini menjelaskan tentang tegasnya hukum Islam berhubungan dengan masalah khamr. Dan subhanallah, tidak ada kerusakan yang terjadi di masyarakat yang mengalahkan tersebarnya khamr ini. Dan khamr pasti partnernya zina, perkelahian, permusuhan, pertengkaran. Sebagaimana Allah firmankan tadi, subhanallah. Tadi kita sudah bacakan Al-Maidah 90, dan imam kita tadi jazakallahu khair juga membaca ayatnya tentang masalah sesungguhnya syaitan ingin membuat atau melahirkan permusuhan di antara kalian di khamr dan juga judi, ya. Maka apakah kalian berhenti? Gitu kan. Yang ini tadi saya katakan, para sahabat mengatakan intahaina, kami sudah selesai dan kami sudah berhenti. Hadis yang lain juga hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu di sini ada rawi-rawinya ya, Amr bin Harith, Amr bin Shu'aib menceritakan kepada aku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahida, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Wa man taraka as-salata arba'a marratin sukran, kana haqqan 'ala Allah an yasqinahu min tinatil khabal." Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala usaratu ahli jahannam. Na'udzubillah. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, umumnya orang kalau mabuk itu nggak bisa sholat, ya. Ada banyak alasan, mungkin karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, atau memang dia merasa dirinya lagi najis, syaitan menunggangi kesempatan, gitu kan. Saya pernah mengunjungi seseorang datang dari sebuah negara, saya tidak tahu sama sekali dan tidak terlalu mengenal dia, cuman tiba-tiba saya ditelepon diminta untuk datang ketemu. Waktu itu ada transaksi yang terjadi, tanpa dia sadar rupanya waktu saya masuk ke hotelnya ada khamar, ada botol khamar di situ. Waktu saya lihat dia lupa simpan, kemudian diambil semua lalu disimpan. Lalu dia sudah tahu kalau saya pasti akan mengingkari masalah itu. Lalu dia bilang, memang saya lagi masih kena cobaan dengan minuman dan doakan supaya saya berhenti, gitu kan. Saya bilang semoga Allah selamatkan kamu dari minuman khamar ini. Ini sesuatu yang sangat buruk nih. Sampai pada tingkat terjadilah dialog ringan antara saya sama dia masalah hukum khamar, dan akhirnya sampai pada titik saya katakan, bukankah orang kalau minum khamar juga termasuk dia tidak akan mengerjakan sholat, akan muncul waswas syaitan dalam dirinya, kamu najis, kamu kotor, nanti kamu nggak tahu apa yang kamu baca, sehingga dia tinggalkan sholat. Dia diam, langsung dia mengatakan benar, berapa kali saya tinggalkan sholat gara-gara itu, gitu kan. Dia membahasakan sendiri. Kebetulan teman ini datang dari sebuah negara tidak usah saya sebutkan, dan memang waktu itu dia menelpon saya, tahu dari temannya masalah transaksi kayu gaharu waktu itu. Kemudian saya sampaikan dan saya nasihatkan, lalu saya keluar dari tempat itu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi subhanallah, saya dapat pengalaman lapangan, ternyata betul ya, khamar itu membuat sangat bersahabat dengan meninggalkan sholat, ya.
meninggalkan ibadah-ibadah, dan waswas syaitan akan makin besar. Makanya sangat pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan barang siapa meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil secara paksa darinya. Sekali saja dia minum khamr lalu tinggalkan sholat wajib di sini, maka seperti dia memiliki dunia dan dirampas darinya secara paksa, dunia dan seluruh isinya ya. Berarti ini sangat luar biasa kehilangan. Ada makna hadis ini, kata sebagian ulama hadis, diambil seluruh pahala yang pernah dia lakukan. Dikatakan juga peluang-peluang yang Allah akan bukakan bagi dia di dunia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya lalu diambil darinya secara paksa. Dan barang siapa meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka haknya Allah untuk memberinya minum tinatil khabal atau lumpur yang busuk. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tinatil khabal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saripati dari darah dan nanah dari penghuni neraka Jahannam. Hadis ini hadis yang sahih, saya katakan dari riwayat Imam Ahmad. Kata para ulama hadis, ini nanti akan terjadi di neraka. Dia akan diberikan minuman dari darah dan nanahnya penghuni neraka. Tentu ada bahasan sendiri. Mungkin teman-teman bisa ikuti di YouTube, sudah ada ceramah tentang surga dan neraka insya Allah. Di neraka itu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang masalah minuman ahli neraka. Di antaranya tinatul khabal ini. Tentu ada yang lain ya. Ada minuman dari air panas yang mendidih, ada timah, ada macam-macam. Tapi tinatul khabal ini difokuskan kepada orang yang minum khamr. Ya, na'udzubillah. Ini darah dan nanahnya penghuni neraka. Riwayat yang hampir serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini disebutkan dalam Kitabu Asyribah ya, dan tentu ada riwayat-riwayat dalam yang lain, tapi ini Imam Muslim sebutkan di nomor 2002 melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskinahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Sesungguhnya ada janji dari Allah, ada ancaman bagi yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia Allah akan memberikannya minuman dari lumpur yang busuk atau tinatul khabal. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, keringat penduduk ahli neraka atau saripati dari darah dan nanah mereka. Na'udzubillah. Ini berarti ada ancaman yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini.